Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang pintar-pintar. Sekarang kita akan masuk ke materi tentang pola dan barisan bilangan bagian ketiga. Bersama ibu sendiri, Ibu Imas, Ibu Susianita MPD, dan Ibu Tanti Triani. Ibu akan membahas tentang barisan bilangan bertingkat. Barisan bilangan bertingkat adalah barisan bilangan yang mempunyai beda yang selalu sama atau tetap. Yang akan kita bahas yaitu bedanya selalu sama pada beda tingkat kedua. Contoh, barisan bilangan 1, 6, 14, 25, 39, dan seterusnya. Perhatikan beda pada barisan bilangan di atas. 1 menjadi 6 berarti bedanya 5. 6 ke 14 bedanya 8. 14 ke 25 bedanya 11. 25 ke 39 bedanya 14. Pada tingkat pertama, ternyata bedanya ini selalu berbeda-beda. Kita lihat pada tingkat kedua, 3 menjadi 8 berarti bedanya 3. 8 menjadi 11 bedanya 3. 11 menjadi 14 bedanya 3. Pada tingkat kedua, bedanya yaitu sama 3. Maka barisan bilangan ini masuk pada barisan bilangan bertingkat. Rumus untuk menentukan suku ke N pada barisan bilangan bertingkat. Ini ada suku pertama U1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Kita lihat ada suku ke-1 dan suku kedua, bedanya adalah X1. Ini suku kedua dan suku ketiga, bedanya X2, dan seterusnya. Pada tingkat ke-1, bedanya apabila belum sama, maka kita lihat beda pada tingkat kedua. Ini X1 dengan X2, bedanya ini Y1. X2 dengan X3, bedanya Y2. Apabila beda pada tingkat kedua itu sudah sama bedanya, maka rumus suku ke N barisan bilangan bertingkat menjadi UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C, di mana A, B, dan C itu anggota bilangan nyata atau bilangan real, dan A tidak sama dengan 0. Ini perhatikan, beda ke-1 pada tingkat kedua, ini rumusnya 2A. Ini beda ke-1 pada tingkat pertama, ini rumusnya 3A tambah B. Suku pertamanya, ini rumusnya A ditambah B ditambah C. Nah, di sini keterangannya X1 itu adalah beda pertama pada tingkat pertama. Y1 adalah beda pertama pada tingkat kedua. Kita lihat contohnya, anak-anak. Diketahui barisan bilangan 1, 6, 14, 25, 39, dan seterusnya. Tentukan rumus suku ke N barisan di atas. Yang B, suku ke-20 pada barisan di atas. Penyelesaiannya, barisan bilangan ini 1, 6, 14, 25, 39. Kita lihat bedanya. 1 menjadi 6, bedanya 5. 6 menjadi 14, bedanya 8. Ternyata ini bedanya masih belum sama. Ini 14 menjadi 25, kalau dilanjutkan ini bedanya 11 ya. Ya, kita lihat tingkat kedua. 5 menjadi 8, bedanya 3.
8 nanti di sini menjadi 11, bedanya 3 juga. Berarti ini bedanya sudah sama pada tingkat kedua. Maka rumus suku ke N-nya berarti kita ambil UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Kita akan cari berapakah nilai A, B, dan C. Ini rumusnya adalah 2A. Ini berarti 2A sama dengan 3. Jadi A-nya adalah 3/2. Beda pada tingkat ke-1, ini beda pertamanya adalah 5. Berarti rumusnya 3A ditambah B sama dengan 5. Jadi 3 kali A-nya diganti 3/2, berarti 3 kali 3/2, jadi 9/2 ditambah B sama dengan 5. Maka B-nya sama dengan 5, berarti dikurangi 9/2. 9/2 itu sama saja dengan 4,5 ya, Nana. Jadi B-nya berarti 5 dikurangi 4,5 berarti setengah. Sekarang kita mencari nilai C, berarti rumusnya A ditambah B ditambah C, berarti ini sama saja dengan suku pertama. Sama dengan 1 di sini suku pertamanya. Berarti A-nya diganti 3/2 ditambah B-nya 1/2 ditambah C sama dengan 1. 3/2 itu sama dengan 1,5 ya. Ditambah setengah berarti 2, ditambah C sama dengan 1. Jadi C-nya berarti 1 dikurangi 2. Jadi C-nya sama dengan -1. Nah, Nana berarti tadi sudah didapat bahwa nilai A-nya adalah 3/2, B-nya adalah 1/2, dan C-nya adalah -1. Jadi rumus suku ke N-nya berarti masukkan ke dalam rumus suku ke N. UN sama dengan AN kuadrat, A-nya diganti 3/2 N kuadrat, ditambah BN, B-nya setengah N, C-nya adalah -1, berarti dikurangi 1. Jadi pada barisan bilangan ini, rumus suku ke N-nya berarti ini UN sama dengan 3/2 N kuadrat tambah 1/N dikurangi 1. Oke, yang ke B-nya. B-nya adalah mencari suku ke 20. Berarti 20 ini menunjukkan N-nya ya. Berarti kita gunakan rumus yang ini. Ini kan rumus suku N barisan ini. Berarti mencari suku ke 20 tinggal dimasukkan 3/2 dikali N-nya berarti 20. 20 kuadrat tambah 1/2 kali N-nya diganti 20 dikurangi 1. Jadi 20 kuadrat adalah 400. Jadi 3/2 kali 400 tambah setengah kali 20 berarti 10 dikurangi 1. Jadi U20-nya berarti ini bisa 400 dulu dibagi 2. Jadi 200. Jadi nanti 3 kali 200 ditambah 10 dikurangi 1-nya 9. Jadi 600 ditambah 9. Berarti hasilnya adalah suku yang ke-20 nanti di sini adalah 609. Baiklah anak-anak, kita coba sekarang kalian latihan sendiri ya. Di sini diketahui barisan bilangannya seperti ini. Nah, kemudian cari suku yang ke N-nya, kemudian cari suku yang ke-20-nya. Ayo dicoba sendiri latihan ya. Barisan bilangannya berarti 2 menjadi 5, nanti bedanya berapa? 5 menjadi 10, bedanya berapa? Apakah sudah sama belum beda-bedanya? Kalau belum sama, kita lihat nanti tingkat keduanya. Apakah tingkat keduanya nanti ini sudah sama? Kalau tingkat kedua bedanya baru sama, maka rumus yang digunakan berarti adalah rumus yang ini. UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Kita cari nanti, kalian cari A-nya, nilai A-nya, nilai B-nya, nilai C-nya berapa. Masukkan ke rumusnya. 2A itu sama dengan berarti berapa di sini? Ini rumus 2A yang ini nih. Bilangan yang di sini nanti beda yang tingkat kedua berapa ini? Beda yang pertamanya. Nanti ketemu A-nya berapa. Berikutnya
mencari nilai B. Maka rumusnya 3A ditambah B. Ini rumus ini untuk beda yang pertama pada tingkat pertama. Di sini nanti berapa ini? Jadi 3A tambah B, nanti diisi ini berapa. Terus dihitung 3 kali nanti A-nya berapa. Di sini yang sudah kalian hitung, tambah B sama dengan tadi berapa di sini ya, untuk beda pada tingkat pertamanya. Nanti B-nya dihasilkan. Ayo coba dihitung anak-anak. Nah, kalau A dan B-nya sudah ketemu, masukkan ke mencari C-nya itu dengan suku pertama. Suku pertama di sini 2 ya. Jadi A tambah B tambah C-nya sama dengan 2. Masukkan A-nya berapa, B-nya berapa, nanti C-nya baru ketemu terakhir berapa. Ayo dicoba anak-anak. Ya, berikutnya Ibu akan bahas tentang penjumlahan bilangan model Gauss. Penjumlahan bilangan model Gauss itu rumusnya adalah jumlah bilangan yang bedanya sama itu sama dengan bilangan pertama ditambah bilangan terakhir dikali banyak bilangan dibagi 2. Itu mencari penjumlahan bilangan pada model Gauss. Jadi ini sama sebenarnya menjumlahkan bilangan barisan aritmatika ya. Cuma ini rumusnya juga bisa seperti ini. Contoh, tentukan jumlah dari bilangan 3, 5, 7, 9, titik-titik, sampai 33. Maka kita coba jawab, berarti di sini A-nya adalah 3, B-nya ini beda-bedanya ini selalu sama ya. 3 menjadi 5, 5 menjadi 7, 7 menjadi 9, ternyata itu bedanya sama semua. Bedanya 2. Nah, N-nya kita belum tahu banyak data ini, nanti sampai 33 itu ada berapa ini bilangannya. Makanya berarti kita harus mencari dulu N-nya berapa. Karena bedanya ini sama, berarti barisan bilangan ini barisan bilangan aritmetika. Kita gunakan rumus barisan aritmetika. Bn ditambah A dikurangi B sama dengan 33. 2N ditambah A-nya 3, B-nya 2, jadi 3 kurangi 2 sama dengan 33. Maka 3 dikurangi 2, 1, berarti nanti 33 dikurangi 1, berarti 32 dibagi 2. Jadi N-nya adalah 16. Artinya apa? Berarti banyak data bilangan, barisan bilangan ini ada 16 ini semuanya. Berarti didapat tadi A-nya 3, B-nya 2, N-nya 16. Maka jumlah bilangan, ya jumlah data atau bilangan ini seluruhnya, berarti S16 sama dengan U1-nya 3 ditambah U terakhirnya 33, dikali banyak datanya ini ada 16, dikali 16 dibagi 2. Berarti 36, ini 16 dibagi 2-nya nih, 8. Jadi 36 dikali 8. Berarti hasilnya 288. Iya, anak-anak, dicoba ini latihannya mencari seperti menggunakan rumus model Gauss. Ini berarti masuk model Gauss ya. Ini lihat 1, 2, 3, sampai 30. Berarti coba kalian jawab, berarti banyak datanya ada berapa nih? U1-nya berapa? Nanti U yang ke-30-nya berapa? Berarti kamu menjumlahkan, ini S itu jumlah ya, menjumlahkan berapa suku nih di sini N-nya. Berapa suku, nanti hasilnya berarti jumlah barisan bilangan ini hasilnya jadi berapa. Coba ya masuk-masukkan, ini suku pertama ya, ini suku terakhir, ini banyak bilangannya, banyak datanya, nanti hasilnya berapa. Dicoba anak-anak? Iya, baiklah. Yang terakhir kita coba latihan soal cerita. Ini seorang pegawai menerima gaji tahun pertama 3 juta. Jika setiap tahun gaji itu naik 500.000, berapa gaji tersebut pada tahun ke-10? Nah, kita coba jawab ya. Kalau dibuat barisan bilangannya berarti U1-nya itu 3 juta ya. U2-nya naik.
tahun kedua, berarti U2 tahun kedua naik 500.000, maaf, 500.000. Jadi berarti 3.500.000. Nah, yang ini tahun yang ketiga berarti nanti 4 juta. Yang ditanyakan adalah berapa tahun yang ke-10. Kamu bisa menghitungnya menggunakan rumus, berarti karena ini bedanya selalu sama, kamu bisa menggunakan rumus barisan aritmatika. Jadi UN sama dengan BN ditambah A min B. Berarti U yang ke-10 yang ditanyakan, B-nya adalah 500.000 ditambah N-nya 10 ditambah 3 juta dikurangi 500.000. Berarti ini 500.000 kali 10 jadi 5 juta ditambah 3 juta dikurangi 500.000 berarti 2.500.000. Jadi hasilnya adalah 7.500.000. Artinya berarti gaji pegawai itu tahun yang ke-10 adalah 7.500.000. Selesai. Anak-anak, materi ke hari ini atau materi pola dan barisan bilangan sudah selesai. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya.